dengan omnichannel. Sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dijelaskan terlebih dahulu sebetulnya layanan Ocha ini apa saja, dan kemudian apa sih yang membedakan antara Ocha dengan mungkin layanan chatbot yang selama ini cukup familiar di publik? Oke, mungkin cerita sedikit dulu ya. Jadi Ocha ini adalah kami salah satu produk digital di Telkom Indonesia yang awalnya itu kami merupakan sebuah program inovasi digital. Akhirnya di satu titik kita berhasil melalui tahapan go to market dan diharapkan menjadi pelengkap dari bisnis digital di Telkom. Ocha sendiri dari singkatannya Omni Communication Assistant itu adalah sebuah platform gitu ya yang mengintegrasikan atau menghubungkan semua kanal komunikasi baik itu yang sifatnya legacy seperti kita tahu SMS, telepon dan email dengan kanal-kanal komunikasi yang lebih modern seperti WhatsApp, Telegram, kita juga tahu ada sosial media messenger seperti Facebook, ada Instagram dan ada TikTok sekarang. Sehingga usernya atau penggunanya itu cukup membuka satu dashboard gitu ya, satu platform tanpa harus membuka berbagai macam tadi ya aplikasi tadi dan bisa memberikan analisa kemudian merespons komunikasi yang masuk dari berbagai channel tadi dengan lebih cepat dan lebih efisien. Terkait tadi pertanyaan chatbot gitu ya, sebetulnya chatbot itu memang adalah salah satu pelengkap. Nah, bedanya kami itu karena kami memiliki tadi ya berbagai macam channel komunikasi sehingga chatbot yang ada di Ocha itu bisa diterapkan tidak hanya di satu channel, tapi di tadi ya kita punya integrasi dengan WhatsApp bisa diterapkan di WhatsApp. Kita integrasi dengan Instagram bisa diterapkan juga di Instagram. Bahkan sampai di sekarang kita sudah masuk ke kayak e-commerce seperti TikTok dan Tokopedia juga kita bisa terapkan chatbot di dalam situ. Oke, Pak Rizky, kita tahu bahwa pemanfaatan omnichannel ini kan bukan hal yang baru, tapi memang penetrasinya belum merata di Indonesia. Tapi dari pantauan Ocha sendiri, apa sih hambatan yang paling banyak ditemui ketika sebuah perusahaan ini melakukan transformasi dari segi komunikasi kepada pelanggannya? Oke, perlu saya garis bawahi dulu ya, Sasa, bahwa kami menjawab ini berdasarkan apa yang kami alami gitu ya, selama kami berusaha mengimplementasikan omnichannel. Selama ini kita melihat ada beberapa challenge. Pertama mungkin terkait dengan kondisi infrastruktur legacy di beberapa perusahaan besar. Apa sih infrastruktur legacy-nya? Jadi kita lihat beberapa perusahaan itu yang sudah mature gitu ya. Mereka itu sudah membangun sistem customer service-nya itu sejak 10 tahun yang lalu gitu ya. Dan dengan adanya teknologi komunikasi yang lebih cepat berkembangnya dan muncullah beberapa opsi-opsi komunikasi yang baru gitu. Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan teknologi yang baru ini, teknologi komunikasi yang baru ini ke dalam existing platform yang mereka miliki atau existing sistem yang mereka miliki. Karena tidak semudah dengan hanya sekedar menambahkan teknologi ini dengan teknologi existing, tapi juga perlu adanya sebuah penyesuaian dari proses bisnis, tata kelola, dan lain sebagainya. Sehingga itu mungkin masih menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan. Kedua mungkin beberapa brand gitu ya juga melihat adanya komunikasi-komunikasi baru ini dan akhirnya hanya sekedar oh kita butuh membuka channel komunikasi baru sehingga jadinya hanya mengubah status yang tadinya single komunikasi option dari yang mungkin cuma dari telepon gitu ya menjadi multi channel. Jadi dia cuma nambah ada cara lapor melalui sosial media atau Instagram, tapi mereka tidak tahu bahwa di belakangnya itu juga perlu ada sebuah pengelolaan data yang terrelasi. Nah, kami rasa dua challenge itulah yang perlu terus kami masuk untuk disosialisasikan. Oke, ini cukup menarik karena tadi Anda katakan sudah cukup banyak perusahaan yang mungkin melakukan multi channel, bukan omni channel. Nah, ini sebetulnya bedanya seperti apa, metrik-metrik apa saja yang digunakan, apalagi tadi Anda katakan butuh pengelolaan data di balik itu semua. Oke, jadi multi channel itu pada dasarnya cuma sekedar hadir di seluruh channel yang ada. Oh, aku buka pintu ini, aku buka channel dari Telegram, aku buka channel dari Facebook. Enough, that's it. Hanya sekedar hadir. Tapi sebenarnya omni channel itu yang benar adalah bagaimana channel-channel komunikasi ini bekerja menjadi sebuah kesatuan gitu ya.
yang didukung oleh data sehingga memberikan respons atau analisa yang tepat bagi si brand atau si perusahaan itu, dan akhirnya fungsi utamanya adalah meningkatkan customer journey atau customer relationship management-nya gitu ya. Nah, cara mudah melihat perbedaannya adalah kalau misalnya Sasat contohnya lapor melalui lapor melalui telepon gitu ya ke salah satu brand. Kemudian di hari yang lain karena tidak ada telepon gitu misalnya, oh lagi buka sosmed, lapor lagi, tapi ditanyain dari awal gitu ya, sehingga tidak terjadi sebuah story yang berkesinambungan. Nah, itu sebenarnya masih multi channel. Nah, di samping itu dari sisi user gitu ya sebenarnya, atau sisi dari pengelola gitu ya, matriks yang digunakan itu sebenarnya bukan cuma sekedar banyaknya interaksi yang dikelola, tapi juga sudah mulai masuk ke first call resolution ya, first contact resolution, artinya bagaimana masalah itu bisa segera dituntaskan dalam sekali jalan gitu, tanpa harus ada interupsi atau dilempar kemana-mana lagi. Seperti itu sih. Oke, tentunya pemanfaatan omnichannel ini dibutuhkan teknologi yang advance, termasuk bagaimana pemanfaatan AI, kemudian ada juga Natural Language Processing atau NLP. Nah, bagaimana Ocha manfaatkan ini? Baik, ya ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini memang lagi happening gitu ya. Jadi kalau kita lihat sendiri NLP atau Natural Language Processing ini adalah bagian dari teknologi AI itu sendiri. NLP itu adalah bagaimana si AI ini merespons bahasa-bahasa manusia yang sifatnya natural gitu ya. Kayak kalau kita kan biasanya teks gitu kan nggak formatnya yang formal gitu, biasanya ada singkatan lah, ada pakai kata yang atau pengen gitu ya. Nah itu si AI itu bisa merespons itu dan mengembalikannya dengan proses yang sama, jadi seolah-olah yang membalas bukan sistem gitu ya. Nah sedangkan generatif AI sendiri adalah setelah dia mendapatkan hasil feedbacknya itu, dia proses menjadi sebuah konten lalu dibalas. Nah, dua ini ya dari NLP dan generative AI ini kami terapkan di chatbot tadi, sehingga chatbot-chatbot yang ada di beberapa kanal komunikasi tadi itu memberikan respons itu lebih natural, lebih humanis gitu ya. Dan jawabannya pun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penanya gitu ya. Seperti itu sih yang kita manfaatkan di Ocha saat ini. Oke, jadi memang bisa menyesuaikan mungkin dari bahasa sehari-hari yang digunakan oleh pelanggan juga ya, dan tadi lebih manusiawi. Tapi bagaimana Ocha memastikan bahwa memang jawaban-jawaban yang disampaikan ini real time? Ya, tentunya kita menjamin itu dari segi teknologinya dulu ya kalau untuk real time-nya. Jadi yang pertama kami memastikan bahwa AI itu mempelajari data, dan data yang sudah kami kurasi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh usernya dari pelanggan gitu, sehingga tidak melenceng jauh dari apa yang diharapkan. Kedua, kami memastikan dari segi teknologinya kita memiliki GPU yang mendukung processing datanya lebih cepat, dan itu kami terus improve gitu ya seiring berjalannya waktu untuk mendapatkan proses yang lebih cepat lagi, seperti itu sih.